Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia damai sejahtera selalu, sampurasun dan salam rahayu kinase. Rahayu, rahayu, rahayu sabun kinase. Amin ya Allah. Saudaraku, ini Bung Rama, Sri Rama berada di Dusun Drambe Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Nah, kediaman ibunda saya, Ibunda Sri Parse Sari Dewi. Jadi sari-sarinya Dewi. Wah, keren sekali ini. Nah, ini Bung Rama sedang silaturahmi atau mencari panjang umur. Dari rumah saya sempat berpikir saya ingin bertemu beliau, meminta doa restu tentang perjuangan yang Bung Rama jalankan bersama kawan-kawan untuk bisa menuju langkah-langkah bangsa ini supaya lebih baik melalui tatanan yang baik, kasuhunan tatanan yang indah, berbudi pekerti luhur. Nah, oke. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah, kabar Bunda sehat selalu. Luar biasa. Doa Bung Rama kepada Bunda Parse Sari Dewi. Memang kekuatan doa itu luar biasa ini ya Bunda ya. Iya. Iya. Kami baru saja bertemu beliau beberapa hari, tapi ada ikatan rasa itu seperti akan dibangun di tempat ini sebuah kesederhanaan menuju kejayaan. Karena kesederhanaan adalah utama dalam hidup ini. Nah, ini adalah sebuah tempat paguyuban yang disebut pangestu ya. Seperti ada kata ati kang sinuci dampar palengganing ingsun. Palengganing ingsun. Oh. Jadi di sini diajarkan banyak hal, yaitu ajaran budi pekerti luhur Bunda ya. Iya. Nah, beliau saya mau tanya-tanya nih tentang kehidupan paling tidak, karena kehidupan ini bertajuk di dalam kehidupan manusia ini tidak lepas dengan perasaan yang tajam, diajarkan kitab-kitab, diajarkan ajaran-ajaran kidungan Bunda. Iya. Nah, nanti beliau juga ahli di kidungan-kidungan Jawa itu, karena putra-putri beliau juga ahli, hingga ada cucu yang namanya Saraswati. Katanya ahli melukis Bunda ya. Ahli melukis, juga ikut untuk di sekolah itu main gitar. Oh, musik juga ya? Musik, ya. Kalau adiknya itu pernah lomba bela diri, juga juara. Bunda Sri, di tatanan kahanan untuk di wilayah Nusantara ya, Indonesia ini, banyak sekali problematika. Mulai dari tatanan eksklusif, legislatif, rame meriah ya, kayak pasar rakyat, tentang rebutan kursi, tentang ngomong keadilan, sampai masalah-masalah tumbuh ya. Ini perlunya pentingnya ajaran budi pekerti. Bunda, saya pengen minta satu keinginan, harapan untuk bangsa ini melalui suara panjenengan Bunda. Saya pengen tahu apa hati jenengan bisa dicurhatkan ini, supaya di kanan sekarang itu bisa ada gambaran atau wacana penonton pemirsa yang menyaksikan video kami. Gimana Bunda menurut jenengan? Ya, menurut saya mohon dari masyarakat luas, semua umat ini belajar ajaran budi pekerti dan juga harus belajar berbuat jujur. Jadi diawali dengan kejujuran, kesabaran, keikhlasan, dan semuanya itu bisa untuk menenangkan hati. Dapat dikatakan mat itu apa? Marem, ayem, tentrem. Mat, marem, ayem, tentrem. Oh, terus untuk tatanan ajaran budi pekerti menurut Bunda Sri, langkah-langkah apa ya kalau misalnya bisa membentuk generasi masa kecil yang ke masa depan, ya generasi muda ini bisa memahami Bunda? Untuk memahami itu, untuk pendidikan anak usia dini, itu mulai dari kandungan ibu, itu sudah dididik dari ibu. Dalam kandungan ibu berarti lewat apa Bunda? Dari kandungan ibu, lewat dari bapak dan ibu, itu kan kasih ya? Iya, cinta kasih. Cinta kasih. Cinta kasih itu sudah dididik di sana. Jadi pada waktu hamil itu, terutama ibu harus berbuat yang baik-baik aja. Tidak boleh dia itu mangrutingal. Mangrutingal, maknanya apa Bunda? Mangrutingal itu
seorang itu yang senang apa ya, rasanya orang. Oh, jahil ya. Jahil lah. Itu seperti jahil. Luar biasa. Itu dilarang seperti itu, diajarkan di situ. Supaya bayi tadi, Supaya bayi itu lahirnya menjadi anak yang luhur budinya, luhur derajatnya, mulia hidupnya, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada negara. Jadi dari bibit bobot sumber daya dari awal cikal bakal sudah harus ditanam ya. Harus ditanam. Jadi seperti pohon, saudara. Pohon itu bisa hidup harus ada akar ya. Akar melalui bibit yang unggul ditanam, disirami. Akar tadi keluar menjadi batang pohon ya, Bunda ya. Iya. Batang pohon, ranting-ranting, daun, dan isi buah atau bunga yang apa yang akan ditanam tadi. Iya. Jadi akarnya mulai dari bayi tadi ya. Iya, mulai dari bayi. Luar biasa ya. Terutama ibu itu sebagai pendidik pertama dan utama. Makanya di situ dijelaskan kasusilane wanita. Ya Gusti, kasusilane wanita. Keren ya. Karena kekuatan di rumah tangga, kalau seorang ibu ini bisa menciptakan kasusilane wanita tadi, insya Allah anak-anak bagus, Bunda. Anak-anak itu juga bagus, dan tidak lupa ibu itu kalau setiap malam atau selesai berdoa atau sholat itu harus mendoakan kepada anaknya. Wajib. Wajib. Itu kalau di ajaran di saya begini, besok Nusjati panuntun saha guru kawula ingkang jati kawula nyuwun lumun turing sepatika mugi keparenga paduka ambuka manahipun anak kawula supados kangge kepadang paduka ngestakaken dawuh paduka mugi anak-anak kawula dados umat ingkang mursid sugih kagungan luhur bebudanipun luhur derajatipun samya mulya gesangipun. Luar biasa, saudara. Berarti tanah yang sudah disakralkan oleh leluhur kita itu ada bahasa Kawi, bahasa Jawa, bukan bahasa impor loh, ingat. Maka di sini ada nilai kebudayaan luhur yang bisa manjing di dalam darah kita untuk bisa diterima. Katanya kalau ingin menuju ke Tuhan atau tahu jadi diri dan ingat cinta, hormat, menghormati tentang leluhur itu. Tapi banyak masyarakat kita juga sudah melupakan bahasa Jawa ini, Bunda. Iya, banyak. Banyak sekali. Banyak sekali. Sopan santunnya itu sudah tidak ada sama sekali. Kebanyakan kalau lewat itu ya sudah tidak pernah permisi, tidak ada sekarang. Ya ada kata nyun sewu karena bahasa aja nggak mengerti, apalagi gerakannya ya Bunda ya. Iya. Jadi memang ajaran budi pekerti luhur yang diterapkan di Pulau Jawa ini sungguh luar biasa ini. Iya. Mulai busana kita sudah dibentuk, tatanan rumah, ya kan? Maka kita sangat cinta pada leluhur kita. Seandainya leluhur dulu tidak menciptakan karya-karya itu, nama-nama sayur mayur, nama-nama buah, cara menanam padi dan sebagainya. Wah, berarti kita seperti hidup seperti di apa ya, di pulau-pulau lain ya. Bisa jadi nggak pakai celana, nggak pakai baju, Bunda ya. Nah, inilah cinta leluhur seperti ini, saudara. Bunda, apakah di dalam tatanan Jawa itu pemirsa juga ingin tahu kan, harus ada lagu-lagu yang disampaikan untuk bisa menetralisir jiwa itu supaya lebih lerem, apa yang namanya, mau copat, dandang gulo? Dandang gulo. Ya, kalau di sini kan kalau sudah selesai acara atau olah rasa, kalau di Pangestu itu kan olah rasa. Olah rasa. Ya, olah rasa itu ditutup dengan keharjani negari, untuk kesejahteraan negara. Sudah itu kita tutup dan gula memanisinya stasio. Itu peninggalan leluhur kita. Wah, keren sekali. Berarti boleh dong kita mendengarkan Bunda untuk ngitung satu lagu lah. Boleh, untuk kesejahteraan negara bisa kita hitung di situ juga bisa. Oke, ini hitungannya harus los ya, karena energi ini harus didapatkan karena tujuannya adalah untuk bisa memberikan yang terbaik. Intinya hitungannya ini harus los
Karena alam ini membutuhkan suara-suara Bunda sebagai mutiara, serpian mutiara dari imajinasi Bunda bisa bersiar sampai Nusantara hingga nasional. Gimana suara hitungannya Bunda? Ya. Monggo. Eleng eleng proses boten eleng kang pracaya mrengati leng sukma mituhu kabeh dawuhe aja nrajang pajo marsutyo hambaku tami rilo sabar narimo teman budi luhur ana tepi dasa sila Bapak keming paguyuban ngesti tunggil brehanto sing sukma satu rahayu untuk Luar biasa, rahayu, rahayu. Bunda, makna global, secara global utamanya lagu tersebut apa maknanya Bunda? maknanya supaya orang-orang yang mendengarkan itu supaya mendapatkan hatinya itu marem, ayem, tentrem, dan keluarganya supaya diberi ketentraman semua, dan perjalanannya itu supaya mendapat tuntunan semua. Wah, luar biasa. Ya, senang sekali saya ketemu dengan Bunda Sri ini. Sekarang masuk dalam harapan ini. Harapannya Bunda tentang tempat ini. Ketika Bung Rama sudah hadir di sini, apa ini harapannya untuk bisa mensiarkan atau mengembangkan ajaran budi ini? Harapan yang suci dari hati panjenengan gimana Bunda sampai saat ini? Harapan saya semua orang supaya mengerti ajaran budi pekerti yang pada waktu itu didirikan oleh Raden Sunarto Mertowardoyo tanggal 14 April 1932 di situ. Dan di situ bagi siapapun yang ingin belajar tanpa dipungut biaya. Penuh keikhlasan. Ikhlas mengartikan inti karunia hati, luhurnya amalan, sejatinya kehidupan. Maka di tempat ini semoga nanti bisa menjadi suara rakyat, suara hati, suara rakyat untuk bisa mensiarkan hingga ke manca dunia luar Bunda. Karena Mojokerto ini luar biasa. Bung Rama baru 3 tahun, tapi tempat adab istiadat ya, adab tradisi lokalnya masih banyak. Candi-candi, purna candinya sudah muncul, prasasti dan sebagainya. Para teman-teman kebudayaan juga banyak dukungan-dukungan seperti Mojopahit Bangkit dan sebagainya. Namun di sini harus ada kunci. Setinggi-tingginya ilmu kalau nggak berbudi ya untuk apa Bunda ya? Ya, nah, kuncinya budi pekerti. Nah, Bung Rama akan ikut campur tangan
untuk bergelora di sini untuk membangkitkan sinergi ajaran budi pekerti itu. Kalau di Inggriskan itu nation character building, artinya apa? Insinyur Soekarno sudah mensiarkan di MPRS, di PBB bahwa setiap negara-negara di dunia harus memiliki kekuatan talentanya, yaitu nation character building. Kalau anak-anak diajar cinta negara, cinta buminya, cinta tradisi lokalnya, maka di situ ada hukum-hukum yang bisa membawa keselamatan, hukum agama, hukum adat istiadat, budayanya, kemudian hukum tata pemerintahannya, hukum karma yang selama ini terjadi carut marut kehidupan ini karena ada hukum karma perilaku manusia sendiri dan hukum alam keseimbangan. Maka orang dulu itu tahu ya Bunda ya, kapan hujan, ya, kapan sampai kapan meninggalnya tahu. Tahu sebelum meninggal kalau orang dulu itu sudah tahu. Tapi sekarang sudah beda. Karena perkembangan zaman seperti itu. Luar biasa. Saya pernah ke petilasan Hayam Wuruk. Kenapa kok namanya Hayam Wuruk? Hayam itu ayam, Wuruk itu ajaran. Berarti kalau seorang laki-laki seperti jago ya, harus berani rela mati untuk mengangkat derajat keluarganya, harga diri, tapi yang baik. Yang perempuan 21 hari lebih sekian menit, sekian jam untuk nganggermi telur-telurnya. Maka induk-induk ayam itu kalau melahirkan telur, menyelamatkan telurnya, anak-anak kecilnya, bayi induknya, itiknya itu mengejar induknya kemanapun dia lari. Tapi zaman sekarang ketika lari malah anaknya ditaruh di baby sister atau ditaruh di panti asuhan sekaligus. Berarti ada apa ini? Budi pekertinya sudah luntur ya, bukan hilang, luntur. Nah, kita tingkatkan kembali ya, kita bangkitkan lagi. Bangkitkan kembali, kita hidupkan kembali lewat dari sekolah-sekolahan itu. Sebaiknya di situ. Kalau dari nation character building ikut campur, ikut andil, bersatu padu di tempat paguyuban ini, boleh apa tidak Bunda? Boleh. Intinya Bung Rama tidak membawa satu ya saudaraku, sara tentang agama. Dan kedua yang paling penting tentang politik, ini berbahaya. Berkapling-kapling, maka semua akan menjadi satu komponen. Kalau kita masuk politik untuk disiarkan melalui ajaran ini nggak bisa. Karena politik harus dilewati. Yang jelas hanya dengan lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 45 untuk bisa menjadikan Bhinneka Tunggal Ika. Gitu Bunda ya? Iya. Nah, saudaraku, cukup sekian dulu. Sekarang kita tutup dengan pesan dan kesannya Ibunda Sri kepada semua orang Nusantara, baik nasional hingga internasional. Pesannya Bunda, untuk dunia Bunda, jangan nasional, dunia. Silakan Bunda. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Semoga semua umat di dunia bisa menjalankan kehidupan satu kejujuran, keikhlasan. Meskipun ada badai apapun di sana, harus menjadi seperti gunung baja. Kita jangan goyah di situ. Jadi di sana banyak badai-badai yang bermunculan saat ini. Kalau kita semua dari semua umat menyadari bahwa di sana itu ada badai, kita selalu mendekat kepada Yang Maha Esa. Kita selalu mendekat, jangan sampai ikut badai yang ada di luar sana. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya sama Bung Rama. Semoga tujuan Bung Rama dan kita semua diberi ketentraman, kedamaian, dan kemuliaan abadi. Amin, terima kasih. Wahai saudaraku, masyarakat harus mengenal konsep-konsep ini karena ada aturan kebutuhan sarana dan waktu sebagai pertumbuhan dan perolehan. Dan satu hal lagi, wahai Presiden, dengarkan kata-kata ini, kami memohon bantuan untuk bisa mengayomi yang terbaik untuk bangsa ini. Maka supaya seorang pemimpin yang terbaik dengan seni berbicara baik, insya Allah dari seni berbicara itu mengeterapkan pada perilaku yang baik, maka menjadi baik pula. Karena ajinya rogo sakang busono, ajinya diri sokolati. Kalau dibalik, ajinya lati itu membawa harga diri terbaik, ajinya rogo membawa busana yang tidak berlebihan. Semua adalah kuasa Allah. Saya Bung Rama dan Anda Bunda Sri Parsi Sari Dewi
Mohon pamit. Uluk salam, salam rahayu gaginasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat terhindar dari godaan iblis yang menuntun ke perbuatan dosa. Satu rahayu.